Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Tirca Dina Siregar. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah belajar online di lingkungan kampus. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya kuliah online ini terjadi karena dampak dari COVID-19. Nah, adapun masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi itu, yang pertama adalah kapasitas gadget yang kurang memadai di berbagai kalangan mahasiswa, mahasiswi, termasuk yang kalangan menengah ke bawah. Gadget itu mereka itu masih memiliki gadget yang di bawah di bawah standar pada tahun inilah gitu kan. Seperti contohnya tidak bisa dipakai buat nge-zoom, tidak bisa dipakai buat Google Meet, seperti itu kan. Itu menjadi hambatan yang pertama. Nah, kemudian hambatan yang kedua adalah kuota internet. Tapi syukurnya bahwasannya pemerintah sudah mulai mensubsidi yang namanya kuota internet untuk para pelajar gitu kan, di beberapa pilihan kartu SIM. Namun ini masih menjadi hambatan bagi pengguna yang tidak menggunakan kartu SIM tersebut gitu. Nah, untuk masalah yang ketiga adalah sinyal. Setelah masa kuliah daring ini dimulai, mahasiswa-mahasiswa yang merantau itu kembali ke kampung halamannya gitu kan. Nah, ada beberapa mahasiswa yang kampung halamannya itu jauh dan masih susah sinyal gitu. Itu membuat mereka itu susah untuk mengirim tugas atau mungkin mengikuti video conference, membuat jadi sinyalnya jadi jelek, mengakibatkan video dengan kualitas rendah ataupun suara yang terputus-putus. Nah, masalah yang keempat adalah terlalu banyaknya tugas gitu kan. Dosen itu pengajar itu berpikir bahwasannya ketika pelajar sedang di rumah, maka tugasnya hanya belajar. Namun, di beberapa kalangan, ketika mereka di rumah, mereka harus mengerjakan 2 tugas sekaligus. Yang pertama menjadi seorang mahasiswa, atau yang kedua menjadi tanggung jawabnya di rumah, gitu kan. Nah, jadi karena adanya kegiatan tersebut, itu mengakibatkan menumpuknya tugas, akhirnya memiliki mindset bahwasannya tugas itu jadi kayak banyak kali gitu loh. Nah, hambatan yang terakhir adalah merasa kurang produktif. Itu pun saya merasakannya karena kurangnya interaksi dengan orang lain. Itu membuat pikiran saya menjadi selalu negatif dan berpikir bahwasannya saya kurang produktif. Padahal kalau misalnya saya bisa menganggap dan menjaga pemikiran saya sehat, saya fokus belajar, itu pemikiran-pemikiran seperti itu tidak akan muncul gitu kan. Nah, jadi adanya masalah pasti tentu adanya solusi. Nah, saya punya tips beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi yang namanya kejenuhan saat belajar online. Yang pertama itu tetap melakukan kegiatan pagi seperti biasanya, yaitu seperti contohnya mandi gitu kan, terus sarapan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan baju yang bagus dan rapi. Penampilan yang rapi itu bisa mempengaruhi mindset kita untuk lebih bersemangat melakukan aktivitas seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sedikit berdandan atau menggunakan parfum. Seperti yang saya bilang tadi, penampilan itu juga berpengaruh untuk menunjang semangat kita ketika kita belajar gitu kan, mengurangi rasa jenuh kita. Gimana coba kalau misalnya kita belajar tapi dalam keadaan yang masih ngantuk gitu kan, itu kan kurang enak gitu, jadinya nggak bersemangat gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kalau memungkinkan berkumpul dengan teman di suatu tempat yang aman dan stabil, itu nggak apa-apa gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi bahwasannya kurangnya interaksi terhadap orang lain itu bisa membuat pemikiran-pemikiran tidak produktif itu muncul gitu. Nah, ketika kita berkumpul dengan teman, kita bisa bertukar pikiran gitu, tapi ingat dengan tujuan bahwasannya kita ingin belajar bersama, bukan untuk main-main. Dan pastikan tempat yang kita datengin itu tempat yang aman dan steril. Nah, ini adalah inti dari segalanya, yaitu adalah tetap memiliki mindset yang sehat ataupun positif. Jadi walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita harus tetap berpikir positif agar masalah itu udah berat gak makin berat gitu kan. Jadi supaya kita tetap semangat menjalani hidup, seperti itu. Nah, untuk soal kedua, yaitu faktor-faktor apa saja yang membuat saya kurang percaya diri gitu kan, kurang maksimal saat presentasi. Itu yang pertama adalah kurang menguasai materi. Itu membuat saya pribadi menjadi gago gitu saat berpresentasi. Kemudian adalah audiens yang keren-keren gitu kan. Maksudnya yang saya pikir audiensnya itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari saya. Kemudian saya jadi masalah ketiga, yaitu berpikiran negatif gitu. Membuat saya jadi deg-degan, berpikiran negatif bahwasannya saya tidak akan bisa menyelesaikan presentasi saya. Sekian dari tugas saya hari ini. Terima kasih.